mengapa Allah tidak memanggil hai manusia, ya hayuhan nas? Karena Allah di sini ingin supaya umatnya bukan hanya beriman tapi juga bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita semua bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena banyak berkah dan karunia lah. Allah akan menghitung setiap ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan berlipat-lipat ganda. Tapi janganlah kita terlena, di bulan Ramadan juga Allah akan melipat gandakan semua orang-orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, maka dosanya akan berlipat ganda. Allah membagi dalam 3 fase. Yang pertama, limpahan rahmat di 10 hari pertama. Yang kedua, limpahan maghfirah di 10 hari yang kedua. Dan limpahan dan di hari yang ketiga atau yang terakhir itu terbebaskan dari api neraka. Jadi oleh karena itu, mari para jemaah rahimakumullah, kita tingkatkan sholat kita yang tadinya bolong-bolong, yang tadinya tidak pernah sholat, marilah kita sholat. Karena kelak di akhirat atau di liang kubur nanti, yang paling utama akan diminta pertanggungjawaban adalah sholat kita. Siapakah yang akan menemani kita nanti di liang kubur kita nanti? Yaitu bacaan dari surat-surat dari Al-Quranul Karim yang kita baca sehari-hari. Oleh karena itu, jangan lupa di bulan Ramadan ini juga kita harus memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya kelak kita di liang kubur ditemani oleh Al-Quranul Karim. Bukan hanya ditemani oleh Al-Quranul Karim, tapi kita juga nanti akan dibantu sama Al-Quranul Karim yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi, yang menjawab adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Terus siapakah yang akan menemani kita di liang kubur nanti? Amal ibadah sudah, lalu ilmu yang bermanfaat. Dari setiap kita membaca Al-Quran, situ banyak ilmu, situ banyak kumpulan-kumpulan ilmu. Apabila kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah kelak di liang kubur nanti kita akan ditemani oleh ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh dan soleha. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita supaya bisa mendoakan kita kelak apabila kita mati? Karena tidak ada yang menemani kita di liang kubur nanti selain 3 hal itu. Jadi harta yang kita kumpulkan selama ini tidak akan menemani kita di liang kubur, dia akan pergi. Seseorang yang kita sayangi, pendamping kita juga tidak akan menemani kita di liang kubur, dia akan meninggalkan kita juga. Dan anak yang paling kita sayangi juga akan meninggalkan kita. Jadi dari sekarang kita didik anak kita supaya bisa mendoakan kelak kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian dari saya. Apabila uraian saya ini benar dan bisa bermanfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila uraian saya yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf lahir batin, karena saya adalah makhluk yang doib yang masih banyak harus belajar kembali. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna ya karim. Minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.